sebenarnya sih belum persis 100 hari ya, tapi udah dalam hitungan hari udah menjelang 100 hari lah ya. Sejauh ini apa saja yang sudah dilakukan Pak Menteri ini di Kementerian Hukum? Pertama, Bapak Presiden Prabowo sebenarnya tidak ada program quick win yang harus dibebankan kepada menteri untuk 100 hari kerja ya. Tetapi dalam banyak hal kami berbenah. Karena kan saya kebetulan sempat 2 bulan di kabinet yang lalu. Oke. Kemudian ditambah sekarang selama proses 2 bulan itu saya belanja masalah di semua direktorat jenderal maupun di badan-badan yang ada di Kementerian Hukum. Nah karena itu yang paling penting bagaimana kita melakukan sebuah transformasi, Gus Hakim. Karena tentu banyak masalah, bukan sesuatu yang ringan ya. Karena itu dalam beberapa kesempatan Presiden menginginkan ada semacam review terhadap berbagai macam peraturan perundang-undangan, terutama yang terkait dengan 5 sektor yang merupakan program prioritas beliau. Nah, ke-5 sektor itu saya sudah menugaskan kepada Dirjen PP untuk melakukan review dan hasilnya sudah selesai. Dalam waktu dekat nanti dalam kesempatan pertama kami akan menyerahkan tugas yang dibebankan. Kalau itu disebut sebagai tugas untuk 100 hari kerja, maka selesai Udah tugas kelar saya. ya. Udah kelar. Itu review itu konteksnya hasilnya nanti akan direvisi atau seperti apa? Pasti ya, karena kan Presiden menekankan kepada 5 program prioritas. Yang pertama menyangkut soal swasembada pangan. Nah, swasembada pangan ini bukan masalah yang ringan, karena tumpang tindih dari sisi regulasi dan kewenangan di antara kementerian lembaga itu kan sangat tinggi. Betul. Salah satu contohnya seperti pengadaan pupuk. Pupuk itu ditangani oleh 18 kementerian, belum regulasinya. Nah karena itu kami memberikan sebuah rekomendasi kepada Bapak Presiden bahwa kalau mau swasembada pangan, tugas kita di Kementerian Hukum ini memberikan data terkait dengan di mana aja regulasinya yang saling tumpang tindih dan mana yang sudah baik, mana yang perlu kita sesuaikan. Demikian pula halnya ke sektor swasembada energi juga sama. Karena di swasembada energi itu kan banyak undang-undang, peraturan pemerintah, Gus Hakim ya. Satu, ada undang-undang tentang minyak dan gas bumi, ada undang-undang tentang minerba, ada undang-undang yang sementara dibahas di DPR tahun lalu ya, periode yang lalu maksud saya, tapi mungkin akan dilanjutkan di periode yang sekarang. Undang-undang energi baru terbarukan. Nah ini semua harus simultan kita lakukan. Nah semua kami sudah rekomendasikan. Demikian pula halnya untuk di penguasaan lahan. Pak Presiden Prabowo kan selalu pingin supaya penguasaan lahan itu lebih berkeadilan. Nah karena itu semua masyarakat harus bisa punya akses yang sama dalam penguasaan lahan. Tidak boleh kemudian lahan itu dikuasai hanya oleh segelintir orang, segelintir pengusaha, dan mengabaikan hak-hak rakyat. Nah karena itu ini dilakukan supaya nanti ke depannya konflik-konflik agraria yang tiap hari kita saksikan itu bisa selesai. Nah termasuk di makanan pemberian makanan bergizi MBG yang sudah di launching kemarin. Di awal kami sudah memberikan rekomendasi karena ini Badan Gizi Nasional kan satu badan yang baru dibentuk. Nah karena itu kita memberi rekomendasi untuk beberapa regulasi yang dibutuhkan. Mulai dari menyangkut soal siapa penyedianya, kemudian bagaimana mekanismenya, pemanfaatan sumber daya lokal seperti apa. Ini kita beri rekomendasi semua kepada Presiden. Itu belum ada payung hukumnya ya Pak Menteri? Bukan, sekarang sudah ada. Tapi bentuknya kan peraturan kepala badan untuk sementara. Masih kepala badan, kan, kepala badan dan peraturan Presiden. Nah, tetapi kan nanti ke depan karena ini akan menjangkau begitu banyak anak-anak kita, ibu hamil, ibu menyusui, kemudian juga anak sekolah mulai dari PAUD sampai tingkat sekolah menengah atas. Nah, karena itu kita berharap nanti semua regulasinya yang terkait dengan itu bisa. Nah, kerjasama antar kementerian itu penting. Ya, sinergitas. Sinergitas itu penting dan dari awal Pak Presiden Prabowo selalu menyatakan jangan sampai kemudian masing-masing kementerian lari sendiri-sendiri. Nah, ini problem kita selama ini kan. Ego sektoral itu situ.
Makanya bikin retreat itu kan. Ya, retreat itu menjadi cikal bakal untuk membangun sebuah soliditas di pemerintahan. Dan itu terasa sekarang. Hampir semua kerjasama, terutama di antara kementerian-kementerian terkait ya, di bawah koordinasi para menko-nya itu sekarang kompak banget untuk bisa menyelesaikan masalah. Tuh nih, jadi bukan cuma latihan baris per baris saja. Sebenarnya sih yang mau saya tanya itu apakah ini kayak gini, tadi kan teman-teman berusaha untuk datang. Kalau dulu kita datang jelas, mau ke gedung sebelah kanan, sebelah kiri nggak ada masalah. Kalau sekarang di bawah mesti tanya dulu, yang mana nih, mau ketemu menteri yang mana nih gitu. Pertanyaannya adalah dengan segala hal yang perlu direvisi, review lah ya, belum sampai revisi tadi kan sebenarnya. Pak Prabowo terakhir lebih banyak minta direvisinya, atau lebih banyak bilang oke lah lanjut aja gitu. Nggak bisa, jadi kan beliau harus ada target yang akan dicapai. Kalau kita tidak tahu bottleneck-nya di mana, maka tentu target yang akan dicapai itu kan nggak mungkin bisa yang paling mentok yang mana Pak? Nah, karena yang paling itu, bottleneck? Ya di regulasi ego sektoral tadi. Ya, nah sekarang coba lihat untuk kegiatan swasembada pangan, bagaimana kemudian Kementerian Menko Pangan bersama dengan Menko Menteri Pertanian dan seluruh KKP dan lain-lain sebagainya itu bersatu padu untuk menyelaraskan aturan-aturan dan kami bantu untuk melakukan harmonisasi. Gitu. Ya, Ketua Balik ya selesai lah urusan kayak gitu. Ya, Tapi ya.